Setelah beberapa saat, ketiga Lin Tiansan keluar, dan Yishan segera berteriak, kelilingi. Semua orang segera memblokir pintu masuk gua dan tidak membiarkan Lin Tiansan melarikan diri. Yao Zongtian tertawa ketika melihat rambut Yishan telah menjadi sarang burung. Rambutmu keren. Yishan memandang Yao Zongtian dan berani menertawakan dirinya sendiri, lalu bersenandung, jangan khawatir, setan kecil, kamu akan menderita nanti. Tetapi Yao Zongtian berkata sambil tersenyum, ada formasi di belakangku. Beranikah kamu datang? Yishan sangat marah sampai dia menggigit giginya. Apakah kamu akan bersembunyi di dalamnya seumur hidup? Yao Zongtian tertawa, jadi apa? Jika kamu berani bersembunyi, aku berani berdiri di sini menunggumu. Yishan berjuang keras, tapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku berjanji kamu akan melarikan diri nanti. Melarikan diri? Konyol. Yishan itu tidak peduli, dan Lin Tian tersenyum kepada Yao Zongtian dan berkata, apakah kamu ingin memberinya pelajaran? Yao Zongtian berkata dengan canggung, kekuatanku paling banyak level 6, tetapi lelaki tua ini, meskipun dia tampaknya hanya memiliki level 6, sebanding dengan level 7, dan dia memiliki keterampilan yang sangat nakal. Oh, nakal? Ya, itu dapat dengan mudah berubah menjadi tumpukan lumpur atau batu, debu atau sesuatu, dan menghilang langsung di tempatnya, sehingga Anda tidak dapat menemukannya, dan kemudian tiba-tiba menyerang Anda. Jelas bahwa tengah hari Minggu ini telah banyak menderita, dan itu menyedihkan. Lin Tian menertawakan Yao Zongtian dan berkata, aku akan membiarkanmu membalas dendam hari ini. Balas dendam? Yao Zongtian tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan langsung memegang keterampilan 10.000 kali lipat pada Yao Zongtian. Yao Zongtian tiba-tiba terkejut. Ini. Tingkatkan sihir. 4 kata Lin Tian mengejutkan Yao Zongtian. Oke. Kebaikan yang mudah ditemukan minggu ini setelah langit memiliki perubahan aneh menjadi cara yang mencurigakan, setan kecil, apakah kamu minum obat? Aku tidak minum obatnya, tapi aku bisa membersihkanmu. Yao Zongtian tertawa dan mengeluarkan sepasang tinju. Kedua tinju ini berwarna merah, terutama ketika dua tinju ditinju, mereka sangat cepat. Yishan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menghindari mereka, tetapi menegur dalam hatinya, bagaimana serangan orang ini bisa menjadi begitu kuat. Yao Zongtian sangat puas, terutama setelah melihat Yishan dikejar dan dipukuli sendiri, dia terus menggoda, ayo, ayo. Selesai berkata, Yao Zongtian berada dalam serangan gila itu, tetapi Yishan tidak berani melawan sama sekali, malah dalam omelan gelap itu, sialan. Para penonton itu saling memandang, sampai Yishan tiba-tiba menghilang, dan minggu itu Zongtian segera mengeluh kepada Lin Tian, lihat, orang ini menghilang. Lin Tian memiliki jiwa yang kuat dan rasa alam yang kuat. Lin Tian memperhatikan setiap gerakan pihak lain dalam pikirannya, jadi dia berkata kepada Yao Zongtian sambil tersenyum, aku akan memberitahumu lokasinya. Yao Zongtian tertegun, dan Lin Tian memberitahu Yao Zongtian lokasi spesifiknya. Yao Zongtian terkejut ketika dia tahu itu, tetapi dia juga seorang pria yang melempar, jadi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, berkeliaran, dan bergumam, orang tua yang sudah mati ini selalu bersembunyi. Saat ini, sebuah batu kecil di tanah tergeletak tak bergerak, dan ini adalah Yishan. Pada saat ini, Yishan berpikir bahwa Yao Zongtian, seperti biasa, tidak dapat menemukan dirinya sama sekali, dan kemudian dia terkekeh, kamu pria gemuk, masih menemukanku? Naif. Tapi tepat ketika Yishan puas, Yao Zongtian tiba-tiba memukulnya dengan kepalan tangan dan mengarahkannya ke sebuah batu kecil. Mereka mengira Yao Zongtian gila, tetapi ketika mereka bertemu batu itu, teriakan datang. Kemudian, orang-orang melihat Yishan muncul, kemudian wajah mereka berlumuran darah, gigi mereka turun beberapa kali lagi, dan seluruh orang bahkan lebih ketakutan dan marah, kamu. Yao Zongtian sangat senang. Orang tua yang sudah mati, aku sudah lama memelukmu, dan akhirnya aku menangkapmu. Yishan sangat marah sampai dia menggigit giginya. Sepertinya aku tidak memberimu kekuatan. Kamu sama sekali tidak tahu kekuatanku. Dengan itu, Yishan menari dengan tangannya, dan kemudian pilar batu besar jatuh ke udara. Yao Zongtian memukulnya dan bermaksud untuk mematahkan pilar batu, tetapi pilar batu itu tidak hanya tidak terputus, tetapi juga mendorong Yao Zongtian ke bawah seolah-olah dia akan dihancurkan. Yishan berkata dengan bangga, setan kecil, kamu seharusnya tahu sihirku, tapi kamu tidak bisa membawanya. Yao Zongtian meletakkan tangannya di pilar batu, lalu memandang Lin Tian dengan susah payah, saudara Lin, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Tian menatap pilar batu dan menemukan bahwa itu ada di seluruh langit, sementara Yishan berkata, jangan lihat, nak, atau aku akan memberimu satu. Sampah. Lin Tian selesai berkata, melompat, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Ketika Lin Tian menyentuh pilar batu dengan satu tangan, reinkarnasi batin Yuan Shen terbuka, dan pilar batu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Orang-orang ingin tahu tentang bagaimana pilar batu itu tiba-tiba menghilang, dan Yishan tertegun, bagaimana mungkin? Selama kamu mantra, aku bisa mematahkannya. Lin Tianxie tertawa, tetapi Yishan tidak mau melanjutkan. Tapi Yao Zongtian tiba-tiba menyerangnya.
Dia segera melompat keluar dari pulau dan bersenandung, "Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Dengan itu, Yishan tiba-tiba menghilang lagi, dan Yao Songtian memandang Lin Tian dengan depresi. Lin Tian tersenyum pahit. Dia pergi ke laut dan menjadi batu. Dasar laut? Ya, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Lin Tian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Yao Songtian sedikit kasihan, tetapi Lin Tian bertanya, "Apakah ada rumah abadi senior di sekitar sini?" "Apa? Apakah Anda kecanduan?" "Lihatlah Lin Tian." Yao Songtian tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Ada hal-hal bagus untuk dikumpulkan." Lin Tian tersenyum, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin itu bisa menarik mereka yang berasal dari aliansi surga dan zaman kuno dan puncak lautan langit, dan mengambil inisiatif untuk menemukanku. Yao Songtian tidak tahu tujuan sebenarnya dari Lin Tian, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin menemukan Xianfu, kamu dapat pergi ke suatu tempat. Jika kamu menghabiskan uang, kamu harus tahu di mana ada." "Oh, mana? Ayo, ikuti aku." Yao Songtian segera membawa Lin Tian, dan Yan Shishi juga penasaran, "Yao Pang, di mana itu?" "Nona Yan, pernahkah Anda mendengar tentang Pulau Bunga Persik?" "Pulau Bunga Persik?" Yan Shishi terkejut, dan Yao Songtian berkata sambil tersenyum, "Ya, ada surga Pulau Bunga Persik di jantung suci Laut Cina Timur. Aku pernah mendengarnya, tapi konon ada klan di pulau ini, bernama Tao Huazong. Ya, karena mereka dapat menentukan lokasi Xianfu, mereka menjual informasi Xianfu untuk menghasilkan pendapatan. Sangat kuat." Yan Shishi terkejut, dan Yao Songtian berkata sambil tersenyum, "Itu benar, dan para ahli seperti awan. Tidak ada yang berani membuat masalah, atau mereka akan diusir." Yan Shishi berseru, "Saya tidak mengharapkan hati suci Laut Cina Timur dan klan seperti itu. Ya, tapi mereka tidak berperang melawan dunia, dan mereka tidak pernah pergi ke Xianfu sendirian." Yao Songtian menjelaskan. Ini membuat Yan Shishi bertanya-tanya, "Saya sebenarnya tahu di mana rumah abadi itu. Mengapa saya tidak pergi ke sana sendirian?" Yao Songtian mendengarkan kata-kata Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, "Karena ada banyak jebakan dan susunan di banyak rumah peri, mereka tidak ingin mengambil risiko, hanya ingin menghasilkan uang dengan menjual berita." "Berapa penghasilanmu?" Yan Shishi bingung, dan rahmat Yao Songtian berkata, "Tandai dengan jelas harganya, rumah abadi bintang 1 adalah 1 juta, 2 bintang 5 juta, 3 bintang 10 juta, dan seterusnya, 9 bintang, yaitu 40 juta. "Apa? Satu pesan, 40 juta? "Iya." Yan Shishi ragu-ragu, "Apakah ada yang membeli berita dan menjualnya kepada orang lain dengan harga murah?" "Ya, tapi kami takut terjebak, jadi kami masih datang ke Pulau Taohua. Hanya berita ini yang 100% baik-baik saja." Yan Shishi tiba-tiba menyadari, tetapi Yao Songtian tiba-tiba menatap Lin Tian. "Saudara Lin, karena pulau ini dilarang untuk bertarung, jika Anda melihat aliansi Tianggu atau puncak laut langit nanti, sebaiknya Anda menahan diri, atau akan ada masalah." Lin Tian tersenyum pahit. "Kamu sangat takut dengan masalahku?" "Karena kamu, ini mengerikan," kata Yao Songtian dengan canggung, terutama memikirkan Lin Tian, yang bahkan berani bergegas ke Xiandao. Yao Songtian harus mengingatkan Lin Tian terlebih dahulu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Begitu. Ayo pergi." Berkat Yao Songtian, cepatlah membawa keduanya pergi, dan Yishan sedang menyembuhkan di dasar laut saat ini. Pada saat yang sama, ada bola kristal di depannya. Anda dapat melihat situasi wilayah laut terdekat, bahkan mengamatinya dengan cermat, dan Anda dapat mengunci 3 orang Lin Tian. Tidak hanya itu, obrolan ketiga orang itu, Yishan melihat, tetapi juga senyum unik berkata, "Pulau Bunga Persik? Maka Anda harus menderita." Saya melihat Yishan bangun dan pergi ke Pulau Bunga Persik. Keesokan harinya, Lin Tiansan datang ke sebuah pulau, yang memang dikelilingi oleh pohon persik. Bahkan tidak jauh dari pulau, mereka bisa mencium bau bunga persik. Wajah Yan Shishi puas. "Itu indah. Saat kamu turun ke pulau, kekuatannya akan terikat." Sebelum Yao Songtian masuk, dia mengingatkan mereka bahwa Yan Shishi bertanya-tanya, "Bagaimana jika orang-orang di Pulau Taohua berkomplot melawan kita?" "Jangan khawatir, Pulau Taohua punya aturan. Selama kita tidak melanggar aturan, mereka tidak akan memprovokasi kita." Jelas Yao Songtian. Puisian Oswara, tapi Lin Tian penasaran dengan klan adalah bagaimana menentukan lokasi rumah peri. Jadi Lin Tian sangat ingin mengunjungi pulau itu. Setelah Yao Songtian memimpin kedua orang itu ke pulau itu, aura mereka segera disegel. Yan Shishi terkejut, itu benar-benar kekuatan kecil yang dikatakan Yao Songtian sambil tersenyum, "Ayo pergi." Tapi Lin Tian tersenyum. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke hutan. Kemudian di jalan setapak hutan, dia bisa melihat seseorang masuk dan keluar. Jelas, banyak orang datang ke sini untuk membeli berita. Yan Shishi berseru, "Ada begitu banyak orang yang datang untuk mengirim pesan. Berita yang dapat dipercaya sangat bagus nilai. Selain itu, yang tertinggi adalah puluhan juta."
Jika Anda dapat menemukan Xianjing, bahkan 1 bintang, itu akan menjadi ratusan juta perhitungan. Yan Shishi mengangguk dan berkata, ini, tidak peduli apa, itu tidak akan terlalu buruk. Yao Songtian juga merasa bahwa puisian dan Yao Songtian terlalu mencolok. Begitu mereka lewat, banyak orang menunjukkan. Lihat, ini iblis kecil dunia. Bagaimana dengan wanita ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu. Yan Shishi sedikit malu, tetapi Yao Songtian berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda perlu mengenakan kerudung nanti, atau Anda akan terlalu jelas. Kamu tidak jauh lebih baik. Puisian ini adalah Tu Chao Dao, dan Yao Songtian tersenyum masam, tidak mungkin, siapa yang membiarkan saya memiliki gelar seperti itu. Ketika 2 orang bercanda satu sama lain, 1 orang muncul di kerumunan depan, bukan yang lain, hanya Yishan. Begitu Yishan muncul, Yao Songtian sangat tidak senang. Orang ini, bagaimana dia bisa datang? Yan Shishi juga ragu, bukankah dia akan pergi ke dasar laut? Bagaimana saya bisa sampai di sini begitu cepat? Lin. Tian tertawa, dia benar-benar tiba sebelum kita. Apa? Pertama. Yao Songtian bingung, dan Yan Shishi juga bingung. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya kira orang ini tahu kita akan datang. Setelah mendengar ini, Yao Songtian tertekan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di pulau ini. Kurasa orang ini akan menjadi rip-off lagi. Yan Shishi sakit kepala ketika dia memikirkan keadilan satu sama lain. Namun, Yishan mengandalkan lingkungan khusus di sini, jadi dia datang dan tersenyum pada 3 orang. 3, kita bertemu lagi. Apakah kamu ingin pukulan? Yao Songtian tidak senang dan berkata langsung. Yishan Tuk berkata, setan kecil, tempat apa ini? Pulau Bunga Persik. Ya, beraninya kamu melakukannya. Semudah itu pandai bercanda, tetapi Yao Songtian bersenandung, jika bukan karena Reiki, aku akan mulai. Yishan provokatif. Kamu bisa menggunakan kekerasan. Anda. Yao Songtian terdiam, tetapi para penonton ingin tahu tentang bagaimana Yao Songtian dan Yishan saling bertarung. Yishan merasa bahwa dia tidak terhibur oleh dirinya sendiri, jadi dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, semuanya, ketiga orang ini baru saja mendapatkan banyak hal baik dari rumah abadi bintang 5. Anda tidak bisa melewatkan mereka. Rumah peri bintang 5, banyak orang segera 2 mata bersinar, jadi seseorang bertanya, setan kecil, benarkah? Beberapa orang juga menatap Yan Shishi dan menggoda, cantik, apakah itu benar? Yao Songtian tidak repot-repot mengatakannya, tetapi menatap Lin Tian. Ayo pergi. Namun, orang-orang ini langsung memblokir daerah sekitarnya dan membentuk lingkaran sekaligus, yang membuat Yishan tersenyum, hari ini kamu tidak bisa keluar dari sini tanpa menyerahkan barang. Kamu melanggar aturan Pulau Taohua. Minggu itu cara cuaca, dan cara laip yang mudah dan baik, hancurkan? Benarkah? Kami hanya berbicara di sini. Semua orang mengangguk, ya, kita berbicara di sini. Yao Songtian tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu, dan Yishan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin pergi ke sana, kamu dapat menggunakan tinju dan kekerasan, tetapi dalam kasus ini, kamu adalah perusaknya. Yao Songtian tahu bahwa orang ini harus merangsang tangannya sendiri, jadi dia tidak mau. Dia menatap Yan Shishi dan berkata, jangan lakukan itu, atau kita akan ditipu olehnya. Tapi Yishan memaksa mereka untuk melakukannya, dan bahkan merangsang, bukankah kalian bertiga gila? Mengapa sekarang tertekan? Yao Songtian dapat menanggungnya, tetapi Yan Shishi tidak dapat menahannya. Ketika Yishan mendengar kata-kata Yan Shishi, dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, semuanya, keindahan seperti ini tidak dapat dilihat di luar. Jika ada yang ingin dia menjadi pasangan, bicaralah dengannya. Benar saja, banyak orang siap pindah. Beberapa pria maju untuk mengobrol satu sama lain, dan beberapa bahkan memberikan harta untuk menyenangkan Yan Shishi. Hal ini membuat puisian tidak bisa dilemparkan atau dipraktikkan, sehingga mereka hanya bisa mengelak di sana. Tetapi lingkaran orang di sekitarnya semakin kecil dan kecil, yang membuat Yan Shishi khawatir. Minggu itu, Songtian bahkan lebih marah. Apa yang akan kamu lakukan? Yishan berkata sambil tersenyum, Nona cantik, seorang pria sangat menawan, pria gemuk kecil, tidakkah kamu mengerti? Kamu anak kecil. Yao Songtian hampir marah, dan Yan Shishi tertekan, terutama beberapa orang mengulurkan tangan untuk mengambil keuntungan dari Yan Shishi. Ini membuat puisian takut. Saat ini, Sanxian ini seperti. Selain itu, semua orang di sini terikat oleh aura. Jadi orang-orang nekat menyentuh puisian. Yao Songtian menatapnya dan berkata, kamu melanggar aturan. Beberapa orang bercanda, kami tidak bermaksud melakukan ini, hanya secara tidak sengaja menabraknya. Itu benar. Kami hanya menyentuh tangan kami dengan ringan dan tidak menyakitinya, jadi kami tidak dihitung sebagai melakukannya. Orang-orang ini memalukan, dan Yao Songtian marah, dan Yishan tertawa, di sini, ada aturan untuk tidak bertarung, tetapi tidak ada aturan untuk tidak menyentuh orang. Semua orang mengejek, seolah-olah kesejahteraan mereka ada di depan mereka. Yao Songtian sedang terburu-buru, dan Yan Shishi bahkan lebih ketakutan.
Lin Tian berkata dengan dingin, jika ada yang menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu tidak takut, tetapi tertawa. Beberapa orang menunjuk ke Lin Tian dan berkata, nak, ayolah, coba aku. Yang lain bercanda, tanpa Reiki, kamu tidak bisa mengalahkan kami hanya dengan kekerasan. Itu benar. Jika Anda berani melakukannya, kami bisa melawan. Saat itu, Pulau Tahua akan diselidiki. Kamu melakukannya lebih dulu. Orang-orang ini telah lama memikirkan segala macam alasan, dan Yishan bahkan lebih tersenyum, wah, jika kamu berani melakukannya, aku mengagumimu. Jelas, Yishanlah yang menggali lubang untuk Lin Tian dan yang lainnya. Yao Zongtian takut Lin Tian akan melakukannya, tetapi sekarang dia harus melakukannya, karena Yan Shishi dalam bahaya. Apalagi ketika orang-orang ini membaca puisian satu persatu, mereka seperti melihat harta karun. Selain itu, beberapa orang dengan sengaja merangsang Lin Tian dan langsung menggenggam puisian dengan satu tangan, lihat bagaimana saya menyentuhnya. Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, lalu memutarnya, menepuknya, dan tangan pria itu terkilir di tempat, lalu berteriak kesakitan. Ketika orang-orang melihatnya, mereka melihatnya seolah-olah mereka melihat peluang, terutama kegembiraan besar Yishan. Dia mulai lebih dulu. Kemudian segerombolan orang naik dan menggunakan kekerasan, seperti orang biasa yang bertarung, yang tahu bahwa Lin Tian telah melatih keterampilan tubuh. Bahkan jika tidak ada aura, tubuh Lin Tian juga sangat sensitif. Dia akan menjatuhkan semua orang sebentar lagi. Minggu itu, Midiaven menderita demensia. Bagaimana dia melakukannya? Yan Shishi juga tidak berani mengatur saluran ini. Mata besar tatapan bagus yang mudah itu, keterampilan tubuh. Mendengar keterampilan tubuh, orang-orang tahu betapa mengerikannya Lin Tian, jadi mereka bangkit satu persatu dan berlari ke satu sisi, tetapi semua orang terluka parah dalam derajat yang berbeda. Ini membuat mereka tidak mau, tetapi Yishan berlari ke sisi jalan dan berteriak ke tempat terjauh, ada perkelahian. Saat ini, Yishan seperti orang tua yang licik, tetapi setelah berteriak, Lin Tian telah mengambil batu dari tanah dan melemparkannya. Dong, langsung memukul wajah satu sama lain. Yishan, yang terikat oleh kekuatannya, terbang ke satu cabang dan menggantungnya di tempat. Sementara itu, keseluruhan kepala menunduk, dan setetes darah tetap di wajahnya. Yao Zongtian tertegun, dan Yan Shishi juga dibutakan. Adapun orang-orang yang baru saja membuat masalah, mereka semua bodoh. Lin Tian datang ke pohon dan menatap Yishan dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu pelit? Wah, ini pulau bunga persik, kamu akan mati. Sisi lain mulai menakuti Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia meraih lengan satu sama lain dengan satu tangan, dan kemudian menarik, boom, orang lain jatuh ke tanah. Lin Tian menginjaknya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa aku sedang melatih keterampilan tubuh. Wah, kamu. Yishan sengsara sampai sekelompok orang berjubah abu-abu seragam muncul. Seolah melihat harapan, Yishan menangis kegirangan, dia memukulku. Semua orang segera mengepung Lin Tian dan Yishan, dan kemudian seorang pemuda keluar dari kerumunan. Pemuda itu memiliki wajah yang cantik dan terlihat sedikit tampan. Pada saat yang sama, dia memegang pedang emas di tangannya, dan matanya melihat sekelilingnya. Akhirnya, dia tertuju pada puisian. Yan Shishi merasa mengintip, merinding, dan pemuda itu menoleh ke belakang dan menatap orang-orang, apa yang terjadi? Akhirnya, Yishan berkata, kami hanya membela diri. Lin Tian mencibir, pertahanan diri? Kalian semua bisa mengatakan itu. Yi. Shan Hou berkata dengan nakal, kami belum menyentuhmu. Kamu mengalahkan kami lebih dulu, bukan? Pemuda itu melihat puisian lagi, gadis, begitukah? Mereka ingin mengambil keuntungan dariku, temanku. Yan Shishi segera berkata untuk Lin Tian. Pria muda itu berkata dengan sungguh-sungguh, nama saya Xing Feng. Saya adalah murid Pulau Taohua. Yishan berkata dengan penuh semangat, namaku Yishan. Penatua event adalah saudaraku. Setelah mendengarkan ini, pemuda Xing Feng terkejut untuk waktu yang lama, dan kemudian menatap Lin Tian Dao. Karena kamu melanggar aturan, aku harus membawamu kembali ke aula penegakan hukum Pulau Taohua untuk diinterogasi. Interogasi? Ya, ada pertanyaan. Xing Feng berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Itu bagus. Setelah itu, Xing Feng meminta orang untuk naik dan mengunci Lin Tian dengan rantai. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak suka dikunci oleh orang lain. Kamu tidak punya pilihan. Itu aturannya. Cara Xing Feng yang dingin itu, tetapi Lin Tian tersenyum, jika tidak. Tidak. Itu pembangkangan. Maka Anda bahkan tidak perlu pergi ke aula penegakan hukum. Kami akan berurusan dengan Anda di tempat. Pecahkan aku? Hanya Anda? Kata-kata Lin Tian membuat orang-orang di Pulau Bunga Persik marah satu persatu. Seseorang berteriak, Sing Kakak bela diri, jangan bicara dengannya, bersihkan saja dia. Kebaikan sederhana itu juga mengatakan, orang seperti ini, ada di mata tidak bisa, sama sekali tidak menempatkan orang Pulau Bunga Persik Anda di mata. Xing Feng harus mengatakan, kaulah yang melawan, jadi kami harus bertarung.
Selesai berkata, orang-orang itu segera keluarkan senjata masing-masing, dan Xing Feng juga mengeluarkan pedang untuk menunjuk Lin Tian. Nak, beri kamu kesempatan lagi. Ini kesempatanmu. Lin Tian selesai berkata, menendang dengan keras, darah Yishan menyembur keluar di tempat. Cepat, singkirkan dia. Lin Tian mencibir, beraninya kamu bicara. Sudah kubilang, nak, kamu sudah mati hari ini. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan datang kepadaku. Lin Tian menendang beberapa kali lagi, dan San Xian saling memandang. Murid-murid Pulau Taohua itu berteriak satu persatu, cari kematian. Tetapi Yao Song Tian khawatir, sudah berakhir. Dia bahkan menentang orang-orang ini secara terbuka. Orang-orang ini bukan orang baik, kata Yan. Konon, mereka adalah murid pulau itu. Jika kita menyinggung perasaan mereka, kita tidak akan mendapat kabar apapun. Minggu itu di langit tak berdaya. Yan Shishiki berkata, jangan bilang apa-apa. Yao Song Tian berpikir itu masuk akal, sementara Xing Feng menatap Lin Tian dengan marah, matilah. Xing Feng ini memimpin untuk menusuk di masa lalu. Yang lain juga menggunakan senjata ajaib mereka sebagai senjata umum melawan Lin Tian. San Xian itu mengira Lin Tian sudah mati. Tetapi orang-orang ini tidak dapat menyentuh Lin Tian bahkan jika mereka menggunakan senjata, dan Lin Tian meraih Yishan dan melemparkannya kemana-mana. Senjata beberapa orang mengenai Yishan. Yishan kehilangan auranya. Seperti karung pasir, seluruh orang pernah ditusuk dengan senjata tajam langsung ke tubuh, dan kemudian berteriak. Xing Feng terkejut. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah kakak laki-laki mereka. Ketika dia memikirkannya, dia menatap Lin Tian dengan marah, wah, kamu gila. Aku baru saja memberimu wajah, tetapi kamu tidak ingin membawakanku rantai. Kalau begitu aku tidak bisa menyalahkanmu karena bersikap kasar. Lin Tian selesai, dan dengan Yishan, dia langsung memukuli semua orang di sekitarnya. Untuk Yishan, dia kesakitan, tapi Xing Feng sedang terburu-buru, jadi dia harus mundur, tunggu. Selesai berkata, Xing Feng dengan orang-orang lainnya ke ujung jalan, seolah-olah menemukan orang, dan Yao Song Tian buru-buru datang ke sisi Lin Tian, cepat mundur. Yan Shishi juga tahu keseriusan masalah ini, jadi dia mendesak Lin Tian untuk pergi, dan Yishan berkata, jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan. Lin Tian menertawakan Yishan dan berkata, sampai jumpa, aku tidak akan pergi. Selesai berkata, Lin Tian melempar dengan keras, kebaikan mudah itu pergi ke depan, terbang, lalu mengaum, menghancurkan dengan keras di ujung jalan. Yao Song Tian terlihat konyol, tetapi Yan Shishi tertutup. Adapun penonton lainnya, mereka menatap Lin Tian seperti orang gila. Lin Tian datang ke ujung jalan, dan ada gerbang di depannya. Saya melihat bahwa gerbangnya cukup besar, dan gerakan Lin Tian mengejutkan banyak orang. Xing Feng itu telah kembali lagi, dengan seorang lelaki tua di belakangnya. Pria ini adalah penggemar Yi, saudara laki-laki Yishan. Ketika Yishan melihat pria ini, dia berteriak, saudara. Ketika Yifan melihat bahwa Yishan bukan lagi manusia atau hantu, dia menjadi marah. Siapa yang melakukannya? Dia. Yishan Kisu menunjuk Lin Tian, dan Yifan menatapnya dan berkata, wah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin mengalahkannya seperti ini? Ya, tapi sebagian besar lukanya berasal dari anak buahmu. Lin Tian melihat orang-orang yang baru saja menembak. Yifan menatap Xing Feng dan berkata, ada apa? Xing Feng menjelaskan dengan tergesa-gesa, dia berkelahi di Pulau Taohua. Saya ingin menahannya ke aula penegakan hukum, tetapi dia melawan. Akhirnya, dia mengambil saudaramu sebagai perisai daging. Ketika dia mendengar tentang menjadi perisai daging, orang-orang Taohua Song itu menarik napas, dan Yifan memandang Lin Tian dengan marah. Wah, apakah kamu punya alasan untuk memukul orang? Li? Mereka adalah yang pertama menimbulkan masalah. Bisakah Anda menyalahkan saya? Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain. Yifan tidak menyangka Lin Tian begitu gila. Dia kemudian berkata, wah, saya tidak berpikir Anda dapat melakukan apapun di sini jika Anda melatih beberapa keterampilan tubuh. Maka kamu akan menunjukkan keahlianmu dan jangan biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Lin Tian tersenyum pada Yifan. Semua orang terkejut. Mereka tidak berharap Lin Tian berani menantang seorang tetua secara terbuka. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa saya tidak dapat terpengaruh oleh kekuatan pengikat, apakah Anda? 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian menyelamatkan klan seperti itu, dan wajahnya juga memiliki tanda ini, yang merupakan putra legendaris Raja Laut. Ketika Lin Tian menatap lelaki tua itu untuk waktu yang lama, dia tertawa, tidak heran mereka tahu di mana rumah abadi itu. Itu dia. Saat ini, Yifan sedang menjelaskan seluruh proses dengan lelaki tua itu, dan kemudian menunjuk ke Lin Tian, dia berkata, Sang Patriark, dialah yang telah melanggar aturan Taohua Song. Orang tua itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dan orang-orang mengira Lin Tian akan mati seperti ini, karena Patriark itu benar-benar mengerikan, bahkan banyak orang tua di wilayah laut bekerja untuknya. Oleh karena itu, kami tidak berani menyinggung Taohua Song, yang sebagian besar karena Patriark, sehingga para penonton berbisik di sana. Yan Shishi khawatir melihat Yao Song Tian setelah mendengar semua pembicaraan orang, apakah Patriark ini benar-benar mengerikan?
Dikatakan bahwa dia adalah karakter 10.000 tahun yang lalu, dan prestasinya luar biasa. Dijelaskan tengah hari Minggu itu. Ketika Yan Shishi mendengar ini, Yishan, yang diinjak-injak oleh Lin Tian, berkata dengan penuh semangat, Tuan Gongsun. Anda harus memutuskan untuk saya. Tapi Lin Tian menatap Patriark dan berkata sambil tersenyum, cari tempat untuk berbicara. Bicara? Orang-orang tidak berharap Lin Tian begitu merajalela dan mengabaikan Patriark. Penggemar Yi ini bahkan lebih sombong dan mendominasi, wah, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan Patriark kami? Lin Tian tersenyum pada pria itu. Gongsun Kitian, saya pikir Anda ingin berbicara dengan saya. Orang tua itu segera membuka matanya, karena nama itu tidak dipanggil selama ribuan tahun. Kamu, siapa kamu? Cucu Kitian itu menatap, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, bicara. Setelah menatap Lin Tian sebentar, lelaki tua itu berkata, ikuti aku. Tetapi Ivan bertanya-tanya, Tuhan, dia. Saya punya ukuran sendiri. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia pergi ke aula. Lin Tian meminta Yan Shishi dan istrinya untuk menunggu di sini. Adapun dia pergi ke aula. Tapi sebelum dia masuk, Yifen mengancam, wah, tidak peduli apa yang kamu bicarakan, akhirnya kamu harus dihukum. Kurasa bukan aku yang dihukum. Lin Tian berkata, dan masuk ke dalam, tetapi Yifen tertawa, naif. Namun, Lin Tian mengabaikannya dan langsung pergi ke aula utama dan menghilang di depan semua orang. Namun, Yifen buru-buru mendatangi Shan, yang telah ditinggalkan, hanya menyisakan jiwa yang lemah. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Yishan ingin menangis tanpa air mata. Jangan khawatir. Ketika dia keluar, Patriark akan menanyainya. Yifen berkata dengan percaya diri, sementara Yan Shishi dan Yao Songtian tampak khawatir. Untuk Xing Feng itu lihat Lin Tian pergi, segera santai, lalu lihat ke Yifen, Tetua Yi, bagaimana kedua orang ini menghadapinya? Apalagi yang bisa saya lakukan? Ambil langsung. Yifen itu bersenandung, lalu Xing Feng itu langsung sangat bahagia, gadis, jangan berjuang, kalau tidak kami bisa membiarkanmu terlihat baik latar. Yao Zongtian buru-buru meminta Yan Shishi untuk mundur dan berkata dengan beberapa pil di tangannya, meskipun saya tidak memiliki aura, pil ini akan memainkan peran yang kuat selama dipukul, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung tidak berani maju, dan Yifen menatap mereka, lihat aku. Aku akan meminjam token untuk memulihkan auraku. Setelah itu, Yifen pergi ke tempat lain untuk mencari tetua yang tertutup untuk meminjam token. Xing Feng kemudian tertawa, ketika Penatua Yi kembali, semangatnya akan pulih, maka pilmu tidak akan berguna. Yao Songtian tahu ini masalahnya, jadi dia berkata kepada Yan Shishi, ayo mengungsi ke sini dulu. Bagus. Tetapi kedua orang ini hanya ingin mundur, semua murid Tao Huazong di sekitarnya mengelilingi mereka di sana, jangan beri dua orang untuk pergi. Yao Songtian memegang pil. Jika kamu berani mendekat, aku akan menggunakannya. Xing Feng tertawa, aku tidak dekat sekarang, tapi kamu masih akan diturunkan nanti. Yao Songtian dan Yan Shishi sedang terburu-buru. Pada saat yang sama, mereka berharap Lin Tianeng akan segera muncul. Namun, saat ini, di ruang rahasia di istana, Kitian, cucunya, menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, siapa kamu? Pada saat ini, ada sosok yang berdiri di belakang Lin Tian. Itu adalah penampilan Lin Tian 10.000 tahun yang lalu, dan Kitian, cucunya, menatap, saudara Lin. Pada awalnya, Gongsun Kitian hanyalah seorang remaja, tetapi sekarang dia sudah tua, tetapi dia masih disebut saudara Lin Tian. Lin Tian tidak berpikir itu salah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, 10.000 tahun, kamu telah mendirikan klanmu sendiri. Tetapi Gongsun Kitian berkata dengan penuh semangat, saudara Lin, saya pikir Anda pergi ke negeri dongeng dan tidak pernah kembali. Bukankah sudah kembali sekarang? Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Gongsun Kitian sangat bersemangat, tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, nanti, apakah ada orang lain yang mengganggumu? Gongsun Kitian tersenyum dan berkata, ketika kamu menyelamatkanku, aku menjadi lebih kuat dan membentuk kekuatan. Sangat bagus. Lin Tian Xiao berkata, tetapi Gongsun Kitian memasang senyumnya, sebenarnya, itu tidak baik sama sekali. Oh, apa yang terjadi? Setiap 10.000 tahun, akan ada putra Raja Laut di keluarga Trident kami, dan generasi baru putra Raja Laut akan muncul, tetapi dia tidak bisa menjadi putra Raja Laut di luar kota tanpa persetujuan dari Aula Raja Laut. Oh, jadi ada putra kedua seorang raja di laut? Kamu harus tahu bahwa identitas generasi lama akan hilang hanya ketika putra generasi baru dikenali oleh Aula Raja Laut. Apakah kamu khawatir dia akan merampas identitasmu sebagai putra Raja Laut? Atau kemampuanmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Gongsun Kitian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu punggungku. Ini cicitku. Oh, cicitmu? Ya, jadi saya pikir dia dikenali, jadi saya memintanya untuk berkeliaran di Istana Raja Laut, tetapi setelah dia muncul di laut, dia ditatap oleh banyak kekuatan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, apakah tidak ada orang di sekitarnya?
Saya tidak punya banyak orang untuk dipercaya. Saya dapat mengirim mereka keluar. Mereka semua sudah mati. Dia sendiri terjebak di wilayah laut Istana Raja Laut. Dia belum keluar atau masuk. Jadi saya selalu ingin membantunya, tetapi jika saya muncul, orang-orang itu pasti akan menatap saya. Cucu itu tidak berdaya. Kamu sedikit tertekan. Lin Tian bersimpati, tetapi cucu Kitian menatap Lin Tian sebentar dan berkata, jika kultivasi Anda sama, Anda dapat membantu saya. Oh, apakah Anda ingin saya membantu? Ya, tetapi kultivasi Anda terlalu lemah. Saya khawatir itu akan membawa ancaman dari kekuatan lain, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda. Cucu Kitian itu memiliki pengetahuan diri. Lin Tian tertawa, kultivasi bukanlah hal mendasar, tetapi apakah ada kemampuan? Kakak Lin, apa maksudmu? Aku akan melihat seperti apa rupa cicitmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Gongsun Kitian khawatir, tapi kamu. Jangan khawatir, aku akan menjadikannya putra Raja Laut berikutnya. Lin Tian tersenyum pada Gongsun Kitian. Gongsun Kitian ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menunjukkan foto seorang remaja di depan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, saya akan pergi dan melihat-lihat. Setelah itu, Lin Tian meninggalkan ruang rahasia. Gongsun Kitian buru-buru mengikuti Lin Tian. Namun, Lin Tian pergi ke gerbang aula dan berkata, identitas saya, jangan masuk sebentar. Jangan khawatir, Saudara Lin, saya tidak akan. Cucu itu berjanji. Lin Tian ramah. Kemudian Lin Tian keluar dari aula. Tanpa diduga, di luar sibuk. Saya melihat Yao Zongtian memegang beberapa pil untuk menyerang orang-orang di sekitarnya, tetapi Yifan telah melepaskan ikatan auranya, dan memandang Yao Zongtian dengan ganas dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki aura sekarang, tetapi Anda tidak memilikinya. Anda berkata, bagaimana saya bisa menyakiti saya dengan pil ini? Yao Zongtian bingung. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan Reiki sekarang. Ini hampir sama dengan orang biasa, tetapi Reiki orang lain telah dirilis. Ini adalah sanksian yang kuat. Selama sihir datang, dia akan benar-benar dibuang. Tidak hanya Yao Zongtian, Yan Shishi juga sangat gugup, tetapi Yishan berbaring di sana sambil tertawa, saudaraku, perbaiki mereka dengan baik, lebih baik tidak membunuh mereka, aku ingin melihat mereka berakhir seperti aku. Yifan berkata sambil tersenyum, ide kecil. Dengan itu, Yifan memandang Siang Xingfeng dan berkata, silakan, perbaiki dengan baik. Jika mereka berani melakukannya, saya akan menghapusnya di tempat. Begitu Xingfeng mendengar ini, dia segera berkata, ya, Tetuai. Setelah itu, Xingfeng melangkah ke puisi itu, dan kemudian pedang menari dan berkata sambil tersenyum, gadis, kamu bilang kamu sangat cantik. Jika kamu mati, sayang sekali. Diam. Yan Shishidao, tetapi Xingfeng berkata sambil tersenyum, Tetuai berkata bahwa jika kamu tidak melawan, kamu tidak akan mati, tetapi jika kamu melawan, kamu akan mati. Kami tidak akan menyerah, kata Yan. Oh, sangat keras kepala. Maka kami dipersilakan. Setelah Xingfeng selesai, dia melihat sekelompok murid di sekitarnya dan berkata, ayo pergi bersama. Iya. Orang-orang itu selangkah demi selangkah, dan orang-orang Sanxian di sekitar tahu bahwa kedua orang ini akan dikutuk. Tapi kemudian sebuah suara berteriak, apa yang kamu lakukan? Semua orang berbalik dan melihat Gongsun Kitian berdiri di gerbang aula utama dan Lin Tian yang tidak punya apa-apa. Orang-orang ingin tahu mengapa Lin Tian baik-baik saja. Ketika Yan Shishi melihat Lin Tian, dia berkata, akhirnya diselamatkan. Yao Zongtian juga menyimpan pilnya. Aku takut setengah mati. Yifan buru-buru mendatangi Patriark dan berkata, Patriark, kedua orang ini hanya ingin melarikan diri, jadi saya ingin menjatuhkan mereka, untuk membangun prestise klan bunga persik kita. Prestise? Saya pikir Anda memasukkan publik untuk membantu pribadi. Sang Patriark menatap, dan Yifan dengan cepat menjelaskan, Patriark, bagaimana saya bisa? Tapi Gongsun Kitian memandang Lin Tian dan berkata, kamu bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan dengannya. Semua orang ketakutan, dan Yifan bahkan lebih ketakutan, Tuan, mengapa Anda berurusan dengan saya? Ada pertanyaan? Gongsun Kitian melotot, tetapi Yifan tidak mau, Tuan, saya setia kepada Tao Huazong. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya sebagai orang luar? Ingin tahu? Iya. Ya, aku akan memberitahumu, dia bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Ketika Gongsun Kitian selesai berbicara, dia memukul Yifan dengan satu tangan. Meskipun dia memiliki aura, dia rentan terhadap serangan di depan Gongsun Kitian, jadi dia terbang keluar dan jatuh dengan keras di samping Yishan. Kemudian mereka melihat darah Yifan mengalir keluar, dan wajahnya pucat. Tuan, saya tidak mengerti. Gongsun Kitian mengabaikannya, tetapi memandang Lin Tian, apa yang harus saya lakukan? Tanya kedua temanku. Puisi Lin Tian kan oleh Xiang Yan dan Yao Zongtian. Gongsun Kitian harus melihat kedua pria itu dan bertanya, apakah kamu akan melakukannya dengan Tetuai? Yifan sedang terburu-buru. Dia melihat kedua orang di pertengahan minggu itu, dan Yishan bahkan lebih ketakutan.
Untuk Xing Feng, yang berdiri di sana, dia bodoh. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Yan Shishi memandang Yao Zongtian, kamu mengatakannya. Yao Zongtian memikirkan adegan di mana Yifan akan bunuh diri sekarang, jadi dia ragu-ragu, tolong biarkan Patriark Gongsun meninggalkan kultivasi mereka dan memenjarakan mereka. Gongsun Kitian tertegun dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo lakukan itu. Suara baik Gongsun Kitian kemudian datang kedua orang ini seperti bayangan. Sebelum Yifan bisa meminta bantuan, dia cacat. Begitu juga Yishan. Akhirnya, Gongsun Kitian berteriak kepada beberapa orang, jauhkan kedua orang ini satu sama lain. Iya. Beberapa orang segera membawa kedua orang yang terluka parah itu pergi, tetapi Xing Feng sangat ketakutan sehingga kakinya lembut. Terutama ketika Lin Tian tidak berbicara, dia tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Lin Tian. Dia bahkan berkata, tidak, jangan bunuh aku. Kamu anak kecil, kurasa, tidak perlu hidup. Lin Tian menatap Xing Feng, dan Xing Feng buru-buru menatap Gongsun Kitian, Tuan, Anda tahu siapa saya, Anda membiarkan dia tidak membunuh saya. Gongsun Kitian mengerutkan kening dan menatap si Lin Tian. Dia pria Xinjia. Xinjia. Ya, Xinjia, salah satu dari 10 keluarga hati suci Donghai. Lin Tian tertawa, aliansi surga dan zaman kuno, puncak lautan langit, saya tidak memperhatikannya. Apakah menurutmu 10 keluarga itu berguna bagiku? Ketika Gongsun Kitian mendengar suara Lin Tian, dia tahu apa yang direncanakan Lin Tian dengan Xing Feng. Oleh karena itu, Gongsun Kitian melompat ke Xing Feng, dan Xing Feng itu menatap, tidak bereaksi, dan seluruh orang terbunuh. Adegan itu penuh dengan kepanikan, terutama mereka yang baru saja menembak, satu persatu, mereka takut untuk berbicara, tetapi Lin Tian mendatangi Yan Shishi dan Yao Zongtian dan berkata sambil tersenyum, pergi. Pergi? Kemana harus pergi? Yao Zongtian penasaran. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk menanyakan informasi Xianfu. Tapi sekarang Lin Tian mengatakan untuk pergi, yang membuatnya sangat bingung. Puisian juga bingung dan menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, ada sesuatu yang penting. Setelah itu, Lin Tian mengucapkan selamat tinggal kepada Gongsun Kitian, lalu pergi bersama mereka. Dia memerintahkan Gongsun Kitian kepada murid-murid klan, siapapun yang berani memprovokasi dia di masa depan, saya pasti akan menghapus Anda. Mereka berkata dengan ngeri. Tapi Sanxian itu bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa cucunya akan memberikan wajah Lin Tian. Untuk Gongsun Kitian, dia memandang Lin Tian, yang menghilang, dan berharap untuk berkata, Saudara Lin, kamu bisa membantunya. Adapun Yao Zongtian yang meninggalkan Pulau Taohua, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Lin, kita ini apa? Ke Aula Raja Laut. Apa? Minggu itu, Zongtian menatap, dan Yan Shishi bertanya-tanya, apa Aula Raja Laut? Lin Tian tersenyum pada Yao Zongtian. Kurasa dia tahu. Yao Zongtian menjelaskan, dikatakan bahwa ada suku bernama Trident di dasar laut, dan mereka memiliki tanah suci yang disebut Aula Raja Laut. Dikatakan bahwa orang-orang yang merupakan putra Raja Laut, selama mereka masuk ke sini dan mendapatkan persetujuan dari Aula Raja Laut, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Yan Shishi ragu, kekuatan luar biasa. Di tengah minggu, surga memandang Lin Tian dan berkata, apakah Anda putra Raja Laut? Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Apa menurutmu aku terlihat seperti itu? Dikatakan bahwa putra Raja Laut memiliki kemampuan yang kuat, dan kemampuan bertarungnya di bawah air bahkan lebih luar biasa, dan dia memancarkan roh jahat. Pertengahan hari dalam seminggu dijelaskan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tahu banyak. Tapi kamu bukan putra Raja Laut. Apa yang kamu lakukan di sana? Yao Zongtian tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan bertanya, Gongsun, Tuhan, adalah putra Raja Laut yang diakui oleh Aula Raja Laut 10.000 tahun yang lalu, jadi dia telah memperoleh kemampuan luar biasa untuk mengetahui lokasi rumah abadi. Apa? Mata Yao Zongtian melebar, dan Puisian tiba-tiba menyadari, begitulah. Kemudian Lin Tian dan keduanya menjelaskan mengapa dia pergi ke Istana Raja Laut. Namun, di sel pertama Taohua Song, Yishan berkata dengan lemah, saudaraku, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Seseorang akan datang dan membantu kita nanti. Mata Yifan dingin. Mendengar ini, Yishan tampak penasaran. Siapa yang berani menyelamatkan kita? Penggemar Yi bermartabat. Tunggu. Kemudian Yifan mengeluarkan jimat hitam dari tangannya. Kemudian dia menghancurkan jimat hitam dan bayangan gelap muncul. Apa yang terjadi? Bayangan itu bertanya, dan Yifan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Adapun bayangan itu, dia berkata dengan dingin, dia telah datang ke Taohua Song. Yang mulia, tahukah Anda? Keraguan penggemar yang mudah itu, dan bayangan gelap itu dengan cara sedingin es, dia adalah anak laki-laki yang baru-baru ini membawa sarang tua aliansi kuno Hari Hati Kudus Laut Cina Timur. Apa? Dia adalah leluhur Shuimen hari itu, Lin Tian? Penggemar Yi tercengang. Bayangan itu berkata, ya. Orang dewasa itu, kamu cepat mengirim seseorang untuk menyelamatkanku.
Selamatkan kamu, tapi katakan padaku, bagaimana penyelidikanmu? Bayangan itu bertanya, Yifan ragu-ragu, Patriark tidak pernah mempercayai siapapun, jadi saya tidak tahu detailnya. Beri aku pemikiran kedua, atau aku tidak akan membiarkan siapapun membantumu. Bayangan itu dingin. Yifan sedang terburu-buru. Entahlah. Apakah Anda yakin? Iya. Setelah jeda yang lama, bayangan itu berkata, aku akan mengirim seseorang. Yifan sangat senang, lalu bayangannya menghilang, dan Yishan bertanya-tanya, saudaraku, siapa ini? Seorang pria hebat dari aliansi surga dan zaman kuno. Lalu apakah kamu dari aliansi surga dan zaman kuno? Yishan terkejut, dan Yifan berkata, saya bertanggung jawab untuk menyelidiki patriark ini bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia sangat ketat dengan saya. Yishan segera mendengar roh ini, kalau begitu akhirnya kita bisa keluar. Yifan mengerutkan kening. Aliansi Tiangu tidak pernah membangkitkan orang yang menganggur, dan 2 pencapaian kita hilang, jadi ketika kita diselamatkan, kita harus melakukan apa yang saya katakan, atau kita akan mati. Suara Yishanen, dan hati Yifan diam-diam marah, gerbang Tianshui. Anda menunggu. Di sisi lain, ketika Lin Tian berkata untuk pergi mencari putra Raja Laut yang lain, Yao Songtian dan kedua rakyatnya terkejut. Lin Tian memandang keduanya, ada apa? Pertanyaan? Jika demikian, dia harus dikejar oleh banyak kekuatan. Bisakah kita menyelamatkannya? Yao Songtian khawatir. Pada saat yang sama, Yan Shishi tidak bisa tidak bertanya, Anda tidak dapat membantu Patriark tanpa alasan, bukan? Apa? Apakah Anda pikir saya akan meminta sesuatu kepada mereka? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tidak baik, maukah kamu pergi? Sebenarnya, aku ingin melihat seperti apa aula itu. Lin Tian tertawa, dan Yao Songtian tiba-tiba mendapat firasat buruk, apakah kamu ingin melempar lagi? Apa yang dilempar? Saya hanya berpikir ada banyak hal yang tidak diketahui di wilayah Laut Timur menunggu saya untuk menggali. Ketika Lin Tian selesai, dia memikirkan apa yang terjadi di wilayah Laut Timur. Betapa jutaan kura-kura tua, wilayah Laut Merah, lembah musik hantu, kuil laut kuno, bahkan pulau peri ini. Tapi Yao Songtian tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia khawatir, putra Raja Laut memiliki pesona yang luar biasa sehingga banyak orang ingin menangkapnya. Saya khawatir Anda tidak bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, saya telah menempatkan diri saya di dalamnya. Yan Shishi juga merasakan hal yang sama, dan Lin Tian Xiao berkata, saya ingin menyelamatkan orang, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Yao Songtian dan Yan Shishi terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian membawa mereka ke daerah di mana Istana Haiwang berada. Lin Tian ingin pergi ke Aula Raja Laut 10.000 tahun yang lalu, tetapi pada saat itu dia diblokir di luar. Setelah cucunya Qitian keluar, Aula Raja Laut benar-benar ditutup. Sekarang Aula Raja Laut muncul lagi, dia secara alami ingin melihatnya. Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan membawa keduanya untuk bergegas. 5 hari kemudian, Lin Tian berdiri di permukaan laut, melihat ombak yang bergelombang, dan orang-orang kuat yang terbang dengan pedang atau menginjak beberapa senjata ajaib dari waktu ke waktu, dan tertawa, sepertinya banyak orang tertarik. Yao Songtian juga merasakannya, terutama bahwa banyak dari Sanxian adalah sejumlah besar talenta tingkat ke-7 Sanxian. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan pergi bersama mereka. Tetapi ketika mereka ingin masuk, sekelompok murid muncul di udara. Pemimpin bertanya, siapa itu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya lewat. Pergi segera setelah kamu lewat. Wilayah laut di sini telah diblokir. Pemimpin itu berkata, dan Lin Tianhu bertanya, blokade, mengapa? Jangan mengorek. Murid itu melotot dan kemudian mengusir ketiga Lin Tian. Lin Tian menatap area laut di depannya dan menemukan bahwa dari waktu ke waktu, dia bisa melihat beberapa hewan laut bergegas keluar dari air dan berkelahi dengan beberapa orang. Sepertinya ada banyak hewan laut di sini. Ketika Lin Tian melihat adegan ini, dia bertanya lagi. Murid itu berkata, bisakah kamu berjalan? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, saya ahli dalam menangkap hewan laut. Jika Anda memiliki masalah, biarkan saya melihatnya. Saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu tertawa, dan beberapa orang berkata, wah, jika kamu menangkap tuan hewan laut, maka aku bisa membuat yang abadi berbaring. Itu benar. Kau satu-satunya yang ingin menangkap hewan laut? Orang-orang ini sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan orang-orang ini, jadi kamu tidak percaya. Ya, kami tidak percaya. Murid terkemuka berkata, dan Lin Tian tersenyum, kalau begitu saya akan mendapatkan beberapa hewan laut di dasar laut. Dengan itu, Lin Tian menyelam ke dalam air, dan orang-orang itu terkejut dan berteriak, hentikan dia. Tapi Lin Tian telah bergegas ke depan dari bawah air. Yao Songtian dan Yan Shishi saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Murid-murid itu mengejar Lin Tian sampai dia tiba-tiba muncul dari air, dan banyak orang kuat di dekatnya ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian datang. Ketika mereka membicarakannya, seorang pria parubaya berkata kepada para murid yang datang ke sini, bukankah saya meminta Anda untuk tidak membiarkan orang luar masuk?
Penatua Feng, dia bilang dia ahli dalam menangkap hewan laut, dan dia harus menerobos masuk. Seorang murid melaporkan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa, terutama beberapa orang kuat membenci pepatah, negara yang terganggu masih ingin menangkap hewan laut. Betapa naifnya. Dia tidak tahu hewan laut ini berusia lebih dari 100.000 tahun. Orang-orang itu saling menggoda. Pria parubaya itu bahkan lebih tidak bahagia, tetapi dia masih memperkenalkan dirinya, saya adalah tetua dari klan binatang laut, Feng Wei. Klan hewan laut? Apa yang Anda lakukan di sini? Lin Tian ingin tahu orang-orang apa yang berkumpul di sini. Kami menangkap orang, jadi tolong jangan membuat masalah jika Anda baik-baik saja, atau kami akan melakukannya. Lin Tian berkata, tangkap orang? Ya, orang ini akan mengendalikan hewan laut. Kami mengusir mereka. Feng Wei terus berbicara dengan sabar. Tetapi para penonton berteriak, Saudara Feng, biarkan dia pergi dengan cepat. Ya, atau bunuh dia. Ini terlalu merusak pemandangan. Orang-orang ini tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Feng Wei memandang Lin Tian, Anda tahu, ada banyak sekte lain di sini, jadi cepatlah. Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak orang di Liga Tiangu, lalu dia berkata sambil tersenyum, apakah ada di Liga Tiangu? Ya, ada 5 ahli lain dari Aliansi Surga dan Zaman Kuno. Feng Wei menjelaskan bahwa 5 anggota Aliansi Tiangu bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa mereka meminta Aliansi Tiangu sendirian. Sampai seseorang yang penasaran untuk mengeluarkan slip bambu kayu, dan kemudian membaca isi slip kayu itu, dan kemudian menatap Lin Tianho dengan penuh semangat, kalian kakak bela diri, dia adalah leluhur Shuimen hari itu, Lin Tian. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya 5 anggota Aliansi Surga dan Zaman Kuno, tetapi juga anggota klan lain terkejut. Jelas, semua orang tahu hal yang sama terjadi pada hati suci Laut Cina Timur. Bahkan Feng Wei menatap, kamu adalah leluhur Shuimen hari itu, Lin Tian. Seseorang akhirnya mengenalku, atau aku akan memperkenalkan diriku dengan baik. Lin Tian menertawakan dirinya sendiri. Tetapi 5 anggota Aliansi Surga dan Zaman Kuno segera mengepung kami. Kelima orang itu membentuk 5 arah untuk mengelilingi Lin Tian. Mereka tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk pergi. Sebaliknya, mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya level 7. Pria parubaya itu menatap Lin Tian dan tersenyum, wah, tahukah kamu berapa harga yang ditawarkan aliansi kami padamu? Tawaran? Ya, tangkap kamu dan kamu akan mendapatkan 10 kristal peri bintang 5. Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Orang-orang dari kekuatan lain di laut menarik napas ketika mendengar ini. Bagaimanapun, kristal abadi bintang 5 sangat mahal, dan aliansi Tiangu mengeluarkan 10 keping sekaligus, yang sangat mengesankan. 10 dolar. Apakah saya memiliki penawaran seperti itu? Lin Tian menertawakan dirinya sendiri, dan pria paruh baya itu melotot, wah, 10 yuan, aku sudah bisa mengagumimu. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi pria paruh baya itu siap untuk bergerak, dan Lin Tian menyelam ke dalam air. Tetapi orang-orang ini tidak menyusul. Sebaliknya, mereka menertawakannya, terutama pria paruh baya yang memimpin. Wah, jika kamu tidak ingin dimakan oleh hewan laut ini, silakan naik. Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menyelam ke dalam air, yang sebenarnya banyak hewan laut. Namun, hewan laut ini terjebak oleh senjata ajaib. Pada saat yang sama, senjata ajaib itu seperti botol, meninggalkan lubang, dan hanya satu hewan laut yang bisa keluar dalam satu waktu. Ketika hewan laut keluar, ia akan bergegas ke laut dengan marah, dan kemudian manusia itu akan bertarung, menunggu hewan laut itu larut, dan botol itu akan melepaskan yang lain. Melihat adegan ini, Lin Tian tertawa kecut, orang-orang ini tidak dapat berurusan dengan kelompok, telah menemukan cara yang lucu. Saat ini, orang-orang di laut tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan orang-orang dari aliansi kuno terus berteriak di sana hari itu. Cepat keluar, nak, atau kamu akan mati ketika kamu disentuh oleh beberapa hewan laut yang ganas. Itu benar. Ikuti kami kembali dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Sebaliknya, dia melompat dan bergegas masuk dari botol. Melihat Lin Tian tiba-tiba bergegas ke mulut botol, dia terkejut satu persatu. Anak ini, dia sangat putus asa. Dia membobol barisan hewan yang terperangkap. Sayang sekali 10 kristal peri bintang 5 ada di sini. Feng Wei tidak bisa membantu tetapi melihat 5 anggota aliansi Tiangu. Kami akan terus menyelesaikan hewan laut ini. Kelimanya harus mundur, dan kemudian terus memancing seekor hewan laut keluar dari botol. Melihat Yao Song Tian tidak jauh, dia khawatir, apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, hewan laut adalah mainannya baginya. Puisian memikirkan hari-hari Lin Tian di daerah Laut Merah, tidak bisa menahan nafas. Yao Song Tian bingung, tetapi Lin Tian melihat hewan laut yang tak terhitung jumlahnya dalam susunan hewan yang terperangkap saat ini, dan di bawah hewan laut ini duduk seorang pria muda. Pria muda itu dirantai, dan rantai itu memiliki kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu jelas bahwa orang-orang di luar mengelilinginya dan mengatur mereka. Ketika Lin Tian hendak mendekatinya, hewan-hewan laut itu meraung, tampaknya untuk melindungi pemuda itu.
Lin Tian langsung menggunakan skill jebakan. Hewan laut itu melemah dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian memandang pemuda yang berjuang itu dan berkata, "Namamu Gong Sun Yuan, kan?" Pemuda itu waspada terhadap Lin Tian. "Siapa Anda?" "Aku dikirim oleh kakek buyutmu untuk menyelamatkanmu." Lin Tian menertawakan Gong Sun Yuan. Gong Sun Yuan skeptis, "Bagaimana mungkin? Sepertinya kamu perlu mengobrol baik dengan kakekmu." Gong Sun Yuan ragu-ragu, mengeluarkan batu nada, dan kemudian menghubungi kakek buyutnya. Gong Sun Kitian berkata dengan penuh semangat, "Xia Yuan, dia adalah pria yang kuat, kamu harus percaya padanya, dan dia akan membantumu." "Kakek Zeng, apakah dia begitu kuat?" "Ya, kamu tetap dengarkan dia. Itu saja." Gong Sun Kitian memerintahkan, dan kemudian memutuskan sambungan. Tapi Gong Sun berada di zaman pemberontakan, jadi dia menatap Lin Tian Dao, "Meskipun kakekku memintamu untuk datang, itu tidak berarti aku percaya padamu." "Oh, tidak percaya padaku? Omong kosong, kamu sangat lemah, bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Cucu itu merasa jijik, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. "Ya, Anda adalah tempat yang terganggu, dan saya telah memutuskan 6 tingkat keabadian, tetapi rantai ini tidak dapat dipatahkan bahkan oleh saya dan hewan laut ini, apalagi Anda." Lin Tian menatap Gong Sun Yuan ini dan tertawa, "Apakah kamu ingin menyingkirkan belenggu ini?" "Tentu, tapi kamu terlalu lemah untuk memecahkannya." "Bagaimana jika saya bisa melepaskannya?" "Tidak mungkin." Gong Sun Yuan tidak mempercayainya, dan Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, "Tidak ada yang mustahil." Gong Sun Yuan ragu-ragu, "Jika kamu bisa melepaskannya, aku akan mempercayaimu." "Itu tidak baik." Lin Tian tersenyum pahit, tetapi Gong Sun Yuan bertanya-tanya, "Pokoknya, kamu tidak bisa mendapatkannya." "Apa yang baik?" "Kamu tidak bisa mengatakannya dengan..." Siapa yang tahu satu tangan Lin Tian menjentikan, semua rantai itu terbuka secara otomatis, tetapi Gong Sun Yuan sama dengan tidak ada apa-apa. Ini mengejutkan Gong Sun Yuan untuk melihat Lin Tian, "Bagaimana Anda melakukannya? Kamu tidak berpikir aku lemah?" Lin Tian bertanya, tetapi Gong Sun Yuan mengubah wajahnya dan berkata, sekarang. Kamu anak kecil, ubah wajahmu begitu cepat." Lin Tian tersenyum pahit, tetapi Gong Sun Yuan berkata, "Kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku, dan kamu masih lebih lemah dariku. Mengapa kamu memanggilku anak kecil? Prestasi saya lebih baik dari saya, tetapi Anda terjebak, dan saya akan menyelamatkan Anda." Lin Tian tidak bisa menahan tawa, tetapi Gong Sun Yuan tidak tahu harus berkata apa, tetapi setelah hewan laut lain dikeluarkan dari barisan hewan yang terperangkap, Gong Sun Yuan berkata dengan marah, "Orang-orang ini membunuh hewan laut saya." "Hewan lautmu?" "Ya, semua hewan laut ini adalah temanku." Gong Sun Yuan berkata, lompatan, bergegas keluar, terbang ke laut. Saat ini, orang-orang yang memikat hewan laut sedang menatap Gong Sun Yuan yang terperangkap ketika dia tiba-tiba berlari keluar. Secara khusus, Angin Wei bertanya-tanya, kamu tidak terjebak?" "Ya, aku sudah keluar." Gong Sun Yuan selesai berkata, dia membuka tangannya, dan air laut berubah menjadi tali besar di udara, dan kemudian melemparkannya ke sekitar orang. Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi langsung dipukuli, dan Feng Wei dengan cepat berkata kepada orang-orang, kembali. Gong Sun tidak mau melakukannya. Dia mengira air laut di sekitarnya naik. Kemudian air berubah menjadi tentakel dan mengalir ke orang-orang itu. Ketika mereka ditangkap, mereka ditarik langsung ke dalam air. Beberapa orang dengan prestasi tinggi terbang ke langit dan tidak berani menyentuh laut dari jarak dekat. Bagaimanapun, Gong Sun adalah putra Raja Laut dan memiliki kendali yang kuat atas laut. "Kamu memiliki kemampuan untuk turun." Cucu itu memarahi mereka ketika dia melihat bahwa mereka telah melarikan diri ke udara. Orang-orang segera mulai membahas tindakan balasan, dan kemudian Lin Tian muncul di laut. Ketika Yu Zongtian dan Yan Shishi melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, mereka terbang dengan cepat. Gong Sun Yuan melihat bahwa keduanya adalah teman Lin Tian, jadi dia tidak membuat masalah. Tetapi dia berkata kepada Lin Tian, "Anda tahu, saya memiliki kemampuan yang kuat." Jelas, cucu ini ingin membuktikan bahwa dia sangat baik. Tetapi Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung dan berkata, "Kamu adalah putra Raja Laut, dan kamu sangat kuat di laut. Jika kamu bisa meninggalkan laut dan pergi ke udara, kekuatanmu akan sangat berkurang, bukan?" Gong Sun Yuan menolak untuk menerima, tetapi dia berkelahi dengan Lin Tian dan berkata, "Kamu bisa melakukannya." Tapi Yan Shishi berkata, "Hei, anak kecil, dia menyelamatkanmu. Mengapa Anda besar atau kecil?" Yu Zongtian juga setuju, "Xiaoa, kamu harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu." "Bagaimana kamu tahu dia menyelamatkanku? Alih-alih melarikan diri?" Cucu itu tidak menyukainya. Yan Shishi berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bisa melarikan diri sendiri, mengapa menunggu sampai dia menyelam ke dalam air untuk menemukanmu?" Gong Sun Yuan dikatakan sedikit merah, tetapi dia masih belum puas, dan melompat, "Aku akan menghancurkan mereka." Tapi begitu mereka tiba di udara, orang-orang itu sudah siap untuk waktu yang lama.
Tiba-tiba, jaring emas yang tak terhitung jumlahnya datang, dan kemudian menjebak cucu itu di jaring. Orang-orang itu sangat senang, terutama ketika Feng Wei melihat kerumunan, dia akhirnya menangkapnya. Pada hari itu, 5 orang dari Liga Kuno tiba-tiba menutup jaring mereka setelah mereka saling memandang, dan Gong Xunyuan segera ditangkap oleh 5 orang ini. Orang-orang Feng Wei dan pasukan lainnya terkejut, terutama Feng Wei bertanya, apa maksudmu, 5 orang? Hari itu pemimpin Liga Kuno tertawa, siapa yang kita tangkap? Mengapa berbagi dengan Anda? Bukankah kamu bilang, tangkap dia dan biarkan dia membantu kita menemukan bayi kita? Jalan napas berangin itu. Siapa yang tahu bahwa 5 orang dalam aliansi surga dan zaman kuno sangat lucu sehingga mereka bermain seperti orang bodoh, tetapi cucunya berkata, biarkan aku pergi. Anak kecil, buang-buang waktu kami untuk menangkapmu. Salah satu liga lama mendengus hari itu. Gong Xunyuan sedang terburu-buru, tetapi Yan Shishi menertawakan Gong Xunyuan dan berkata, cepat dan tanyakan padanya, dia akan menyelamatkanmu. Orang-orang memandang Lin Tian, dan orang-orang di aliansi surga dan zaman kuno itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, terutama pria paruh baya yang memimpin mencibir, dia sulit untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia ingin menyelamatkan orang lain. Meskipun Gong Xunyuan berpikir Lin Tian tidak kuat di permukaan, Lin Tian baru saja mematahkan belenggu. Gong Xunyuan tahu bahwa dia harus mengandalkan Lin Tian untuk melarikan diri saat ini. Jadi cucu itu memandang Lin Tian dengan muram dan berkata, saya akui Anda kuat. Kamu sangat enggan. Lin Tian berkata sambil tersenyum bahwa Gong Xunyuan harus malu. Kamu kuat. Tolong bantu saya, bukan? Lin Tian tersenyum, dan kemudian dengan lambaian satu tangan, jaring dan orang-orang di udara terbang ke Lin Tian. 5 anggota aliansi terkejut. Ketika Lin Tian menyingkirkan jaring, cucunya sangat senang. Aku berpisah lagi. Kelima orang itu terbang melewatinya dan ingin bertarung lagi. Kekuatan Gong Xunyuan di atas air meningkat secara dramatis. Kemudian dia menggunakan gelombang laut untuk melawan semua orang ini. Itu penonton linglung satu persatu, dan Feng Wei tergagap, ini. 5 anggota aliansi Tiangu tidak mau bergandengan tangan dengan Feng Wei dan yang lainnya. Siapa yang tahu bahwa Feng Wei dan yang lainnya tidak tertipu? Kemarahan membuat kelima orang itu memarahi, dan Lin Tian memandang Yao Songtian dan Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu berkah, dan kemudian membantuku menjatuhkan kelima orang itu. Ketika mereka mendengar ini, darah mereka mendidih. Setelah keterampilan 10.000 kali lipat Lin Tianjia, kekuatan mereka melonjak. Kemudian kedua pria itu menyerang. Pada awalnya, 6 atau 7 tingkat Sanxian itu mengira mereka sangat kuat. Siapa yang tahu bahwa Yao Songtian melemparkan semua jenis senjata ajaib, sementara Yan Shishi melemparkan semua jenis serangan. Dalam sekejap, kelima orang ini terluka parah. Akhirnya, mereka ditutupi oleh penutup transparan. Kemudian penutupnya menjadi lebih kecil dan menjadi bola kaca. Tentu saja, 5 orang di dalamnya menjadi lebih kecil. Yao Songtian membawa bola kaca itu ke Lin Tian dan berkata, ini dia. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bola miniatur ajaib. Ya, yang paling kuat. Minggu itu, Songtian berkata dengan bangga, dan Lin Tian mengambil bola, menatap 5 orang di dalam dan berkata sambil tersenyum, keren. Sebelum kelima orang itu berbicara, Gong Xunyuan menyambar mereka, dan kemudian melihat kelima penjahat di dalam dan bertanya dengan aneh, apakah itu benar-benar mereka? Yan Shishi Tu Cao Dao, kamu anak kecil, benar-benar tidak sopan. Aku hanya melihat-lihat. Selesai berkata, Gong Xunyuan itu kembali ke Lin Tian lagi, dan mereka yang mengelilingi Gong Xunyuan, satu persatu ketakutan untuk terbang menjauh. Pada akhirnya, Feng Wei ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian pergi. Pelarian yang cepat. Matahari umum pergi ke Tu Chao, tetapi Yan Shi tertawa dan berkata, bahkan jika mereka tidak melarikan diri, Anda tidak akan mendapatkannya. Gong Xunyuan berdalih, selama mereka berani tinggal, aku akan membawa mereka. Saya tidak tahu siapa yang baru saja ditangkap, dan kemudian saya memohon kepada orang lain. Puisian itu menggoda, ini memungkinkan Gong Xunyuan tertekan, kecelakaan. Yan Shishi ingin terus menggoda, tetapi Lin Tian menatap 5 orang di bola. Di bola ini, kekuatanmu akan sangat melemah, jadi tidak mungkin bagimu untuk membuatnya. Orang-orang itu takut dan memohon Lin Tian untuk melepaskan mereka, tetapi Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah? Apa yang Anda inginkan? Menyerah padaku. Lin Tian memandang kelima orang ini dengan senyum aneh. Ketika Yan Shishi mendengar ini, dia tahu bahwa Lin Tian akan menaklukkan mereka. Tetapi kelima orang ini mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi untuk menipu mereka, mereka mengangguk satu persatu untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti Lin Tian. Tentu saja, Lin Tian tidak bisa mempercaya mereka untuk sementara waktu, jadi dia mengeluarkan gulungan perbaikan dan menyegel pencapaian kelima orang ini satu persatu. Kemudian lepaskan 5 orang ini, dan akhirnya cap segel jiwa satu persatu. Di sini, 5 orang tahu caranya jiwa Lin Tian yang mengerikan adalah. Lin Tian mengembalikan kultivasi mereka dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu bisa pergi. Kelima orang itu saling memandang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Apakah kamu ingin aku tinggal bersamamu?
Tuanku, mengapa Anda membawa kami masuk dan membiarkan kami pergi? Tidak hanya orang-orang ini, Gong Sunyuan itu juga tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Aku menyerahkanmu, wajar membiarkanmu tinggal di aliansi langit dan bumi, dan juga eyelinerku, tahu? Setelah Lin Tian selesai, kelima pria itu mengangguk dan pergi. Yo Song Tian ragu, bukankah mereka akan mengkhianatimu? Mereka tidak berani. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Gong Sunyuan tidak mempercayainya. Mereka sangat kuat. Begitu kamu melarikan diri, kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Lin Tian tidak ingin menjelaskan apapun padanya. Sebaliknya, dia menatapnya dan berkata, Aula Raja Laut, apakah di bawah sini? Tidak masuk. Oh, tidak. Lin Tian tampak penasaran, dan cucunya menunjuk ke kejauhan dan berkata, tidak jauh, tapi terlalu berbahaya untuk berada di dekatnya. Pergi, pimpin jalan. Gong Sun Yuan terkejut dan bertanya, kamu tidak akan benar-benar setuju untuk membawaku ke Aula Raja Laut, kan? Ya, ada pertanyaan. Lin Tian menatap Gong Sun Yuan dan bertanya, tetapi Gong Sun Yuan berkata dengan setengah percaya diri, saya tidak bisa pergi ke sana dengan aman, hanya Anda. Saya khawatir itu dimakan sebagai makanan oleh sekelompok hewan laut gila sebelum dekat.